Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat berkat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu tetaplah berdoa. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Apakah yang membuat permohonan doa kita dijawab? Kesungguhan kita berdoakah? Atau kebaikan Allah yang ingin memberikan yang terbaik untuk kita? Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa keduanya tidak bertentangan tetapi saling menunjang. Kita berdoa dengan penuh kesungguhan bukan karena Allah perlu dipaksa oleh klaim-klaim kita, tetapi karena kita percaya Allah baik adanya. Tuhan Yesus menegaskan kesungguhan dan ketekunan berjalan seiring dengan keyakinan bahwa doa kita disambut oleh Bapa Surgawi yang baik. Ia melukiskan hal berdoa itu dengan 3 kata kerja: minta, cari, dan ketok. Melalui ketiga kata kerja itu, ia menegaskan 2 hal penting tentang doa. Pertama, posisi pendoa ada dalam posisi yang berkebutuhan, sedangkan Tuhan dalam posisi menjawab. Dan pemenuh kebutuhan dalam posisi demikian yang menentukan bukan pendoa tetapi sang penjawab doa. Yang kedua, ketiga kata kerja itu menekankan keserasian antara kegiatan berdoa dan sikap bersungguh serta bertekun dalam doa. Kesungguhan dan ketekunan berdoa itu lahir dari keyakinan bahwa Allah baik adanya dan pasti akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan sifat baik sempurnanya sebagai Bapa Surgawi. Yesus mempertentangkan Bapa Surgawi dengan Bapa Duniawi. Bila Bapa Duniawi yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, alangkah lebih baik lagi sikap dan tindakan Bapa Surgawi kita. Keyakinan akan kebaikan Allah bukan saja berdampak pada kehidupan doa kita, tetapi juga berdampak pada sikap sosial kita. Seperti Bapa Surgawi memberikan yang terbaik untuk kita, kita juga mau memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Ingat, berdoa berarti menundukkan diri kepada kehendak Allah. Jangan menjadikan doa alat untuk mengatur atau memaksa Tuhan. Yakinkah bahwa Allah baik dan akan memberi yang terbaik bagi kita? Jangan berdoa asal-asalan, sebab itu berarti menyepelekan kebaikan Tuhan. Tema penting yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah
pedoman-pedoman hidup praktis yang bisa dihayati oleh siapa saja guna memperoleh kebahagiaan. Jangan lakukan pada orang lain apa yang Anda tidak suka orang lain perbuat terhadap dirimu. Hal penting lain yakni hidup merupakan satu pilihan. Pilihan itu akan menentukan masa depan seseorang. Ada pilihan yang sulit dan ada pilihan yang gampang. Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa pilihan yang gampang akan membawa orang kepada kebinasaan. Tetapi pilihan-pilihan yang sulit seperti memikul salib atau menyangkal diri akan membawa orang kepada kebahagiaan sejati. Yesus mengharapkan kita supaya memilih pilihan-pilihan yang sulit, karena pilihan-pilihan itu sering membawa kita kepada kebahagiaan. Apa bukti seseorang sudah menjadi milik Tuhan? Sikap hidup yang berbeda daripada si pemilik dunia. Prinsip positif di ayat 12 adalah tipikal untuk anak Tuhan, sedangkan semua ajaran bernada negatif adalah tipikal dunia. Pusat hidup orang dunia adalah diri sendiri. Apa yang kamu mau orang lain tidak lakukan kepadamu, jangan lakukan padanya. Hanya anak-anak Tuhan yang hidupnya sudah diisi firman Tuhan bisa berinisiatif melakukan hal yang baik kepada orang lain, karena dia sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Menjadi anak Tuhan bukan hal yang mudah. Memang pengampunan dan keselamatan adalah anugerah yang tidak bisa kita beli atau gapai dengan kekuatan sendiri. Tetapi menjalani hidup sebagai orang yang sudah menerima anugerah adalah komitmen, perjuangan, dan ketekunan sampai akhir. Hal inilah yang diilustrasikan Tuhan Yesus lewat pintu dan jalan yang luas yang membawa kepada kebinasaan, dan pintu serta jalan sempit yang menuju kehidupan. Pintu yang sempit tidak membawa kita pada alternatif apapun kecuali komitmen kepada Tuhan. Di jalan yang sempit kita berjuang melawan godaan, memilih jalan yang lebar yang menawarkan alternatif menggiurkan. Perjuangannya itu membutuhkan ketekunan seumur hidup. Tak boleh lengah, apalagi menyerah dari komitmen tunggal kita kepada Tuhan. Kenyataan dunia ini selalu mengajak kita untuk memilih jalan banyak alternatifnya, sehingga kita tidak perlu memberi komitmen tertentu yang mungkin kita akan sesali di kemudian hari. Apalagi dalam era saat ini, orang dunia berpendapat bahwa ketekunan pada satu komitmen adalah kebodohan. Kita diajak bersikap pragmatis yang kelihatan enak, cocok sekarang ini. Itulah yang harus kita kejar. Menjalani hidup sebagai anak Tuhan harus mantapkan sikap hidup lebih dahulu. Orientasi kita bukan pada diri sendiri, tetapi pada Tuhan dan sesama. Lalu dengan meneladani Tuhan Yesus, kita berani komit kepadanya, berjuang dan bertekun sampai akhir hidup kita dalam tindakan kemampuan kita. Mintalah, carilah, ketoklah melalui doa-doa kita, maka pintu akan dibukakan bagi kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengajari kita supaya tetap tekun di dalam doa, dan hidup kita tetaplah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik.
bersyukur untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajarkan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami tetap berdoa, pertama tetap meminta kepada Tuhan di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakmampuan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah kami yang akan memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan aktivitas kami sepanjang hari ini yang akan kami kerjakan, yang akan kami lakukan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertailah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin.